Selamat pagi anak-anak. Selamat Waalaikumsalam, pagi, Bu Bu. Adriana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ardiana ya. Nggak bosan kan ya? Enggak, Udah. Bu. Enggak, Bu. Pun kemarin juga ketemu, Bu. Oke. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran matematika bersama dengan Bu Ar? Siap, Bu. Siap, Bu Ar. Oke. Mungkin sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa bersama agar ketika proses pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Mungkin Eki bisa dibantu untuk memimpin berdoa? Siap, Bu. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Oke. Anak-anak, hari ini siapa ya yang nggak masuk? Lengkap, Bu. Tadi sudah di absen, Bu. Sudah di absen, iya. Kemarin di Dita sepertinya tidak masuk ya. Kenapa, Dit? Sakit, Bu. KO. Ini sudah sehat, Bu. Iya. Alhamdulillah. Apalagi sekarang musim hujan ya, harus bawa mantel. Jangan sampai kehujanan, nanti sakit lagi nanti. Oke, Bu Ar mau izin share ya? Ya sebentar ya anak-anak. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Bu Sudah Ar. ya. Di sini Bu Ar punya quotes of the day, Nak. Mungkin ini bisa dibuat motivasi untuk kegiatan pembelajaran hari ini biar lebih semangat. Saya bacakan ya anak-anak. Jangan takut melangkah karena jarak 1000 mil dimulai dari satu langkah. Pantang menyerah sebelum mimpi menjadi indah. Gimana anak-anak? Masuk? Masuk, Bu. Masuk, Biar lebih semangat kita hari ini, oke? Oke, hari ini kita itu akan belajar tentang materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, masih ingatkah kalian dengan ruang sampel? Saya masih, Bu. Oke, Dita. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan ruang sampel? Ruang sampel itu himpunan semua hasil yang mungkin ya, Bu, dari semua percobaan. Dalam Oke. suatu percobaan. Benar nggak, Bu? Kalau teman-teman yang lain gimana, Nak? Ada yang mau menyampaikan apa itu ruang sampel? Tidak ada, lupa. Berarti cuma Dita saja ya yang masih ingat ya. Tidak apa-apa, wes. Oke. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari dalam suatu percobaan. Nah, ruang sampel ini biasanya dilambangkan dengan huruf S. Nah, banyaknya ruang sampel itu dilambangkan dengan NS. Sudah ingat sampai sini, Nak? Ingat, Bu. Sudah, Ya, bagus. Bagus. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, masih ingatkah kalian ada berapa cara yang bisa kita gunakan dalam menyusun ruang sampel? Ada berapa, Nak? Ada 3, Bu. Ada 3. Ini masih Dita ya yang jawab ya?
Cici nih Bu, Oh, Cici ini Bu. Cici. Oke. Apa saja, Ci? Caranya ya Bu, ada cara tabel, kemudian ada cara mendaftar, kemudian ada cara diagram pohon Bu. Oke, Ya, berarti saya masih setuju ingat Bu ya? sama Cici. Oke, berarti masih ingat ya tentang cara menyusun ruang sampel, yaitu ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan cara mendaftar satu per satu. Yang kedua menggunakan cara diagram pohon. Yang ketiga dengan menggunakan cara tabel. Mungkin bagi anak-anak yang masih lupa seperti apa modelnya, Bu Ar sudah menyiapkan di bahan ajar yang akan Bu Ar bagikan nanti. Nah, menurut kalian, cara manakah yang lebih mudah untuk digunakan? Cara yang mana, Nak? Kalau Membuat saya cara tabel, tabel Bu. Bu. Cara tabel. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Diagram pohon juga, Bu, mudah. Mau menggunakan cara mendaftar, mau menggunakan diagram pohon maupun tabel itu bebas. Yang bisa pilih cara yang sekiranya mudah untuk kalian pahami. Mau cara 1, 2, 3, nanti hasilnya akan sama jika kalian tepat dalam menyusunnya. Gitu ya anak-anak. Baik, Bu. Iya Bu Ar. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis kaidah pencacahan melalui masalah kontekstual. Nah, untuk indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menentukan kaidah pencacahan dengan aturan penjumlahan dari masalah kontekstual. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kaidah pencacahan dengan aturan perkalian dari masalah kontekstual. Nah, selanjutnya untuk penilaian. Nah, ini harus kalian perhatikan, Nak. Untuk penilaian ini harus kalian perhatikan. Ada 3 jenis penilaian yang akan saya gunakan. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap ini akan saya lakukan ketika proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Lebih tepatnya ketika nanti kalian melakukan diskusi kelompok dan juga saat melakukan presentasi kelompok. Nah, di situ salah satunya yang saya nilai yaitu kalian mampu enggak berkolaborasi di dalam kelompok. Nah, mampu enggak kalian berbagi dengan teman yang lainnya atau dengan teman satu kelompok. Kemudian karena ini kan tugasnya berkelompok. Nah, salah satunya lagi yaitu berarti ada 3 ya. Tadi yang pertama mampu enggak berkolaborasi. Yang kedua, mampu enggak kalian berbagi. Kemudian yang ketiga, tentang kepedulian kalian dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, biasanya kan di dalam satu kelompok itu kan ya biasanya ada yang mainan sendiri, kemudian ada yang curhat dengan teman. Nah, di sini nanti akan saya nilai. Jadi perlu diperhatikan ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan ini akan dilakukan di akhir pembelajaran, yaitu tes tulis yang akan dilakukan pada akhir pembelajaran. Yang ketiga tadi penilaian keterampilan. Pada penilaian keterampilan, yaitu yang akan dinilai adalah proses pengerjaan LKPD saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Mungkin salah satunya yaitu sesuai enggak langkah-langkahnya, kemudian sesuai enggak kesimpulan yang didapat dengan
rumusan tujuan. Seperti itu ya. Kemudian, nah, ini buat punya sebuah gambar. Kira-kira tentang apa sih ini gambarnya, Nak? Anak-anak? Wisuda, Bu. Oke, wisuda. Wisuda, Bu. Biasanya sebelum wisuda, kalian dinyatakan apa sih? Lulus. Oke, kalau kalian dinyatakan lulus, berarti kalian melakukan wisuda. Kalau tidak lulus ya tidak boleh. Itu ya. Oh, karena kalian sekolah di SMK, nah, Puar mau tanya, setelah lulus dari SMK, apa yang akan kalian lakukan? Kerja, Bu. Oke, bekerja. Teman yang lain bagaimana? Kuliah, Bu. Kuliah. Ada yang bekerja, ada yang kuliah. Ada lagi mungkin? Kursus, Bu. Saya mau kursus. Oh, kursus. Mau kursus apa, Nak? Kursus akuntansi, Bu. Oke. Nanti pada intinya kalau kamu mengikuti kursus kan larinya ke bekerja ya? Betul, Bu Ar. Oke. Oke. Apapun pilihannya, yang penting kalian harus tetap semangat. Gitu ya, Nak ya? Oke. Siap, Jangan Bu. sampai ada pilihan melanjutkan ke KUA ya, Nak. Nak, Baik, Bu. harapannya kalau tidak bekerja, ya melanjutkan ke perguruan tinggi. Jangan sampai kalian melanjutkan ke KUA. Karena kenapa? Mental kalian belum siap. Seperti itu ya, Nak ya. Kalau tidak bekerja, Baik, Bu. nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau kalian bekerja, ingat, gaji pertama silakan kalian berikan kepada ibu. Karena itu berkahnya sangat luar biasa. Gitu ya, Nak. Nah, selanjutnya, jika kalian termasuk yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi mana saja yang akan kalian pilih? Monika mungkin? Unesa, Bu. Unesa. Hanya satu Kalau saya perguruan tinggi yang deket dipilih? aja, Bu. UMF. Saya nyari yang deket-deket aja. Oh, cari yang dekat. Oke. Yang lainnya mungkin? Ubaya, Bu. Oh, Ubaya. Oke. Kira-kira program studi apa yang akan kalian ambil, Nak? Pendidikan Matematika, matematika, Bu. Oh, banyak yang milih pendidikan matematika ya. Yang lainnya mungkin, anak-anak? Saya sih pengen farmasi, Bu Ar. Oh, pengen farmasi. Oke, boleh, silakan. Yang jelas, apapun pilihan kalian, yang pastinya kalian memilihnya sesuai dengan bakat dan kemampuan kalian masing-masing. Gitu ya, Nak ya? Oke, Siap, Bu. dengan banyaknya perguruan tinggi, serta banyaknya program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut, berapa banyak cara kalian dapat memilihnya? Pernah nggak terbayang pertanyaan semacam ini, Nak? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya. Tahunya ya perguruan ini, milihnya program ini, gitu ya. Iya, Bu. Padahal di Indonesia ini ada banyak sekali perguruan tinggi. Kemudian di perguruan tinggi tersebut banyak sekali program studi yang disediakan. Oke, kalau masih belum terpikir ini, oke. Coba perhatikan masalah berikut. Silakan kalian baca. Oke, sudah dibaca ya, Nak ya? Sudah, Bu. Oke, pinter. Selanjutnya, nah, dari permasalahan tersebut, muncullah pertanyaan.
berapa banyak program studi yang dapat dipilih Sabrina? Ini adalah salah satu masalah yang harus kalian pecahkan. Nah, sebelum kalian memecahkan masalah ini, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya tetap seperti minggu kemarin ya. Ada kelompoknya Cici, kelompoknya Ditya, sama kelompoknya Rina. Masih ingat kan dengan anggota kelompoknya, Nak? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, bagus. Untuk modul ajar sama LKPD apakah sudah diterima? Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke. Nah, pada LKPD, ini perhatikan ya instruksi dari QR. Untuk dapat memecahkan masalah tersebut, silakan kalian ikuti setiap langkah yang ada pada LKPD. Kemudian, tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini harus sesuai dengan rumusan masalah yang disajikan. Begitu ya, Nak? Baik, Bu. Baik, Bu Ar. Selain bahan ajar yang sudah Bu sediakan, silakan kalian mencari referensi dari berbagai sumber, bisa menggunakan buku cetak, bisa menggunakan internet, untuk dapat membantu kalian dalam mencari solusi pemecahan masalah yang terdapat pada LKPD. Jika mengalami kesulitan atau kendala selama proses diskusi, silakan langsung bertanya ke Bu Ardiana. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, silakan kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Untuk waktu diskusi 20 menit cukup ya, Nak ya? Cukup, Bu. Cukup, Oke, Bu. silakan kalian berdiskusi. Oke, waktu diskusi sudah habis. Gimana dengan hasil pengerjaannya, Nana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompoknya Rina? Sudah, Bu. Kelompoknya Cici? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali, tepat waktu. Semua kelompok bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya anak-anak, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Atau Bu Ar tunjuk aja ya, yang maju pertama. Mungkin kelompoknya Cici. Iya, Bu. Oke, Sebentar, Bu. Sudah nampak, Bu? sudah. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya untuk permasalahan yang ada di LKPD. Di situ diketahui bahwa Fakultas Kesehatan itu membuka 3 buah program studi. Kemudian untuk Fakultas Keguruan di situ membuka 5 program studi. Terus yang ditanyakan kan tadi berapa banyak program studi yang dapat dipilih Sabrina. Untuk kelompok kami di sini yang digunakan adalah cara yang digunakan mendaftar 1 per 1. Ini jadi kami mendaftarnya semuanya dari ilmu keperawatan, ilmu kebidanan, ilmu gizi, pendidikan matematika, sampai dengan PG PAUD. Jadi di sini ada 8 program studi yang dapat dipilih Sabrina. Kemudian di sini kan perintahnya suruh meriksa kembali. Apakah kalian yakin dengan hasil yang telah kalian peroleh? Jawaban dari kelompok kami, yakin. Kemudian untuk menemukan masalahnya di sini
kami mendaftar dalam bentuk tabel untuk kejadian yang pertama yaitu Fakultas Kesehatan, untuk yang kedua Fakultas Keguruan. Fakultas Kesehatan di sini ada 3, Fakultas Keguruan ada 5. Kemudian berdasarkan diskusi kami dari 2 fakultas tadi dijumlahkan jadi 3 ditambah 5 hasilnya 8. Jadi kesimpulan dari permasalahan ini, kami menggunakan aturan penjumlahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Demikian Bu, diskusi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Cici ya, terima kasih ya Ci. Mungkin kelompok yang lain, adakah saran atau sanggahan mungkin? Atau sudah sama jawabannya? Gimana dengan kelompoknya Rina? Sama, Bu. Oh, sama. Dengan kelompoknya Ditya bagaimana, Nak? Sama juga, Bu. Oke, sama. Oke, dari hasil presentasi yang disajikan oleh kelompoknya Cici tadi, ternyata hasil yang didapat itu sama dengan kelompok yang lainnya ya Nak ya. Iya, Bu. Oke, mungkin di sini Bu Ar memberikan konfirmasi terhadap atau penguatan terhadap hasil pengerjaan kalian. Nah, tadi kan ada 2 masalah yang disajikan. Masalah yang pertama berkaitan dengan aturan perkalian. Masalah yang selanjutnya berkaitan dengan aturan penjumlahan. Nah, aturan perkalian ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya atau sekaligus terjadi. Dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Sedangkan aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak terjadi sekaligus. Nah, artinya yang terjadi hanya satu saja atau bisa dibilang pilihan. Dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Seperti masalah Sabrina tadi. Kenapa dia memakai aturan penjumlahan? Nah, karena kalau kita memilih program studi, yang jelas kan pasti milihnya satu yang terbaik. Tidak mungkin kita milih kedua-duanya. Benar enggak? Betul, Bu. Benar, Bu. Benar ya? Nah, jadi aturan perkalian tadi bisa digunakan hanya untuk beberapa kejadian yang semuanya atau sekaligus terjadi. Sedangkan aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan. Mungkin dari sini apakah ada yang masih bingung? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas ya, Nak? Oke, baik. Karena kita sudah diskusi, sudah melakukan presentasi. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan tes tulis. Nah, untuk soalnya terdiri dari 5 soal yang harus kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Oke. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Iya, Bu. Oke, waktunya sudah selesai. Gimana dengan pengerjaannya? Sudah selesai semua, Nak? Sampun, Bu. Oh, luar biasa sekali anak-anak ini ya. Tepat waktu. Senang Bu Ar jadi lihatnya.
Oke. Kalian juga sudah mengikuti pembelajaran, kemudian sudah mengerjakan tes tulis. Nah, di sini ada refleksi. Refleksi terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Silakan kalian jawab dengan jujur, karena ini tidak akan mempengaruhi nilai kalian. Tidak akan sama sekali berpengaruh terhadap nilai kalian. Jadi silakan kalian jawab dengan sejujur-jujurnya. Paham, anak-anak? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan ya. Oke, sepertinya waktunya tinggal 5 menit. Sudah selesai ya untuk mengerjakan refleksinya ya, mengisi refleksi. Sudah, Bu Ar. Oke, terima kasih ya anak-anak atas partisipasinya hari ini. Kalian sangat luar biasa sekali. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang materi permutasi dan kombinasi. Nah, karena minggu depan kita akan membahas tentang ini ya. Jadi benar-benar dipelajari di rumah. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin Eki apa Eka ya tadi yang memimpin doa ya? Saya, Bu. Eki ya? Oke. Eki silakan dipimpin berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan belajar, mari kita berdoa dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Al-Fatihah. Terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Ar. Terima kasih kembali anak-anak.